Sarjan Junior. Sodokan kembali di sana. Ada Hadi melebar pada Aldi. Nampaknya Ontong, nampaknya Aldi. Bola sedikit berhenti oleh genangan salju. Lagi-lagi satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kompas. Masih kita nantikan Kompas. Aji Sarjan Junior. Kemanakah arah bola dari Aji Sarjan Junior? Lagi-lagi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada Robi. Berbahaya dari satu tekanan. Lagi-lagi tentunya ada Boas. Seandainya saja Boas lepas, tentunya di sana ada Kapri, Robi, Anji. Baik sekali Jejen. Satu tekanan kembali. Coba dihentikan. Ada Gray. Masih Gray. Baik sekali Gray. Angkat shot. Robi. Coba dilakukan kembali, membentur tentunya pemain bertahan dari kesebelasan. Sementara kembali tercecer upaya yang coba dilakukan oleh Kompas. Satu tekanan kembali, coba dihentikan. Hadi, Fadil melebar ke ini Fadil. Nampaknya tertuju di sektor sebelah kiri. Di sana nampaknya ada Tobi, masih Tobi. Baik sekali Tobi. Sodorkan kembali pada Robi Ameli. Masih Robi Ameli. Baik sekali Robi Ameli. Kali ini Robi nampaknya berlama-lama dengan siklut bundar gelas. Satu pelanggaran dilakukan oleh Robi Ameli. Masih kita nantikan Kompas kembali coba menekan. Yang jelas yuk bagi para penonton yang masih berada di luar, masih ada kesempatan di babak kedua untuk menyaksikan partai yang luar biasa antara kesebelasan Kompas Indramayu versus kesebelasan Cibar Cirebon Barat. Bayu kembali pada Aldi. Sementara Fadil gagal kembali Hadi. Satu tekanan coba dilakukan. Kali ini melalui nomor ada Denny. Satu pelanggaran. Kali ini dilakukan oleh Aldi. Pergerakan dari Denny. Tendangan bebas nampaknya bagi kesebelasan Kompas FC. Denny yang tentunya akan langsung mengambil tentunya tendangan bebas dari jarak sekitar 31 meter. Di sisi kanan penjaga gawang Bayu Alim. Denny masih kita nantikan. Denny terlalu jauh kali ini. Satu tendangan langsung yang coba dilakukan Denny. Yang jelas hadirin, untuk besok sore satu jatah tiket tersisa menuju fase 8 besar akan diperebutkan tentunya salah satu tim terkuat, di mana kesebelasan Cirebon United menghadapi kesebelasan Dander dari Tegal Gubuk. Besok sore tentunya satu jatah tiket akan diperebutkan untuk menuju fase 8 besar. Dander menghadapi Cirebon United. Tendangan bebas kembali nampaknya bagi kesebelasan Kompas setelah salah seorang pemain dari kesebelasan Cibar melanggar pemain dari Kompas. Tendangan bebas masih kita nantikan. Manakah arah bola dari Jebing? Sudah dilakukan jauh, mengarah tentunya ke arah penjaga gawang dari Bayu Ali. Tendangan ke dalam kembali bagi kesebelasan Cibar yang masih belum tentunya menemukan perform terbaiknya para pemain depan ataupun dari kesebelasan Kompas yang masih sama-sama tentunya bertahan. Sementara jelas Bayu sudah berdiri pada posisi offside, back to back tentunya. Sementara kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan Kompas. Masih kita nantikan Kompas dorongkan jauh ke sektor depan. Manakah arah bola Robi. Sementara Gray melebar kembali pada Panji. Satu tendangan keras dari Panji masih mampu diintercept. Satu save cukup tenang kali ini belakang Bayu Ali. Sodorkan kembali di sana ada Yogi. Masih Yogi tercecer kali ini Yogi. Satu umpan panjang tertuju kembali pada Gray.
Kemana ke arah bola dari Grace. Oh, luar biasa kali ini Grace. Angkat kembali Panji. Satu tekanan, lagi-lagi satu clearance. Lagi-lagi ada Jujun. Satu tekanan kembali coba dilakukan sementara dari sektor sebelah kiri. Di sana ada nomor punggung 11, ada Robi Emily melebar kembali pada Topi. Masih Topi. Tercecer kembali Topi. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kompas FC. Masih Kompas. Coba kembali Kompas membangun tekanan datang dari sisi sebelah kiri. Namun di sana nampaknya ada Hadi. Berikan ke belakang Hadi. Tertuju kembali pada Boas. Sementara kembali satu tekanan Hadi. Nomor punggung berapa di sana? Lagi-lagi Fadil. Satu tekanan Robi. Robi Ali luar biasa kali ini. Nampaknya blunder dilakukan oleh penjaga gawang Hero. Oh, ia nampaknya mengurangi pergerakan dari Heru. Akankah satu gol cepat direspon oleh kesebelasan Kompas? Gol yang tentunya tidak terduga oleh penjaga gawang Heru setelah bola meluncur begitu keras dan juga bola yang sedikit licin memaksa Heru memungut si kulit bunda dari jalannya sendiri 1-0 untuk sementara unggul kesebelasan Cibar. Ya, kembali tentunya kami informasikan untuk besok sore di mana Dander Tegal Gubuk besok sore akan menghadapi kesebelasan Cirebon United. Satu tekanan kali ini Aci luar biasa kali ini Aci mampu melakukan satu dengan posisi yang tidak menguntungkan. Pergerakan dari Aci. Hani melebar kembali pada Fadil. Sodorkan jauh ke sisi sebelah kiri. Nampaknya di sana ada Tobi. Masih Tobi. Hani melebar pada Bayu. Masih Bayu. Nampaknya satu gol kali ini kembali tercipta. Yang jelas Yogi. Nampaknya tidak mengira bahwa Yogi muncul. Ada penyerangan namun begitu saja mampu kembali merubah kedudukan menjadi 2-0. Dalam waktu tentunya yang singkat 3 menit 2 gol tercipta. Di babak kedua menit ke-6 dan menit ke-9. Wow. Luar biasa kali ini di babak kedua. Benar-benar mengancam tentunya striker yang dimiliki oleh kesebelasan Cirebon Barat, di mana gol kali ini dilesakan oleh nomor punggung 10 Yogi. Satu tekanan kembali ada Panji melebar pada Gray. Masih Gray. Robi. Iya, kembali satu tekanan nampaknya dilakukan kembali, melebar kembali pada Aldi. Masih Aldi. Kemana ke arah bola dari Aldi? Bayu luar biasa kali ini. Satu tekanan kembali jelas memaksa kembali satu tendangan Cornell di awal babak pertama bagi kesempatan Kompas. Oh, kesalahan Cibar Cirebon Barat setelah 2 gol dirasakan oleh nomor punggung 11 dan juga ada Yogi. Gol kedua dari kesebelasan Cibar. Lagi-lagi Bayu, walaupun postur tidak begitu tinggi namun berkali-kali pula Bayu mampu memenangkan duel bentuk bola-bola udara. 2-0 sementara. Akankah cepat direspon oleh kesebelasan Kompas? Masih kita nantikan. Jebel sodorkan kembali di sana. Nampaknya ada Capri.
lemparan ke dalam bagi kesebelasan keempat. Kita nantikan ada Robi. Kembali pada siapakah Robi? Masih Robi. Sodorkan kali Robi tertuju Panji. Boas ke belakang pada Bayu Ali. Aldi. Masih Aldi. Tenang sekali Aldi. Hani. Fadil. Hani kembali. Lagi-lagi pada Fadil. Masih kita nantikan Fadil. Kemana ke arah dari Fadil? Satu tekanan kembali. Lagi-lagi ada Bayu. Pemain yang selalu berlari dan berlari. Fadil. Kembali kembali dana. Datang kembali Fadil. Apakah yang terjadi kali ini? Nampaknya sudah berdiri pada posisi offside. Hampir saja untuk yang ketiga kalinya. Bola dari Heru dibobol oleh anak-anak dari Cibar, namun masih satu keuntungan tentunya. Sementara Fadil kembali tertuju pada Bayu. Fadil satu pelanggaran jelas dilakukan tentunya oleh pemain dari kesebelasan keempat. Di sana ada Denny yang baru saja tentunya mengajar pergerakan dari Fadil. Fadil alunkan lagi ke depan, sementara terbaca lagi-lagi satu tekanan agar Boy pemain yang masuk kembali di awal ataupun babak kedua. Satu tekanan kembali ada Jebeng melebar pada siapa di sana? Kapri. Boas luar biasa. Kapri Boas begitu rapat tentunya. Marking yang begitu ketat dilakukan oleh Boas. Pergerakan dari Kapri datang kembali, satu upaya lagi-lagi di sana ada Kapri. Boas Kapri Boas Kapri. Hadi Boas lagi-lagi Boas memenangkan tentunya duel dengan Kapri. Datang kembali di sana ada Robi Emily. Gagal kembali Gray. Satu tendangan bebas. Nampaknya harus diulang. Satu tendangan bebas belum pada TKP ataupun tempat kejadian perkara. Yang jelas masih kita nantikan. Kedudukan masih 2-0. Sementara unggul kesebelasan Cibar dari Cirebon Barat. Gol yang sangat fantastik melalui satu tendangan keras tentunya mengolongi penjaga gawang Heru. Panji. Masih Panji. Utak-atik Panji melebar kembali pada rekannya. Datang kembali Panji dari sektor sebelah kanan. Masih Panji coba melewati Hadi. Panji namun cukup cerdas kali ini. Di sana Hadi yang kembali mampu melakukan intercept ataupun blok yang begitu tepat tentunya dari kesebelasan Cibar Cirebon Barat. Kita nantikan kembali. Nampaknya Kompas berbahaya dari satu save yang coba dilakukan, namun kembali satu heading bola memaksa satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Cibar yang masih cukup tenang tentunya dengan unggul 2-0 sementara atas sang Rizal. Kesebelasan Kompas dari Indramayu. Bayu Ali, manakah arah bola dari Bayu Ali? Coba dihentikan kembali Bayu Ali. Di sana ada Jebeng, sementara ada Aldi. Kembali terpeleset Aldi. Namun begitu cerdik Aldi, mampu tentunya mengolongi pemain bertahan dari kesebelasan Kompas. Aji berbahaya dari satu tekanan. Nampaknya di sana ada nama punggung 29. Yang jelas Kafri yang kembali bekerja begitu keras, nampaknya Kapri. Satu persiapan kali ini dari kesebelasan Cibar. Nomor punggung 14 ada Mulyana Gates. Luar biasa ini Mulyana Gates, pemain yang dikatakan dari Persiram rame-rame. Kita nantikan pergantian pemain dari kesebelasan Cibar. Keluar Tobi nomor punggung 16 dan masuk Mulyana Gates. Luar biasa. Kalau di Manchester United ada Ryan Gates, kalau di kesebelasan Cibar ada Mulyana Gates. Kita nantikan peranan dari Mulyana Gates menggantikan tentunya Topi.
Akankah Mulyana mampu berperan menggantikan Tobi? Yang jelas satu servis kembali, tendangan bebas luar biasa, satu tiga, dan itu sinyal nampaknya diberikan. Yang jelas bola sudah keluar. Was tengah, was tengah, kuasa. Ya, nampaknya kembali satu tekanan coba dilakukan. Ada Mulyana, pemain yang baru masuk, sementara Yogi di sana. Masih kita nantikan Yogi. Memasuki area kota multi Yogi, dan Robi Emily kembali mencetak kemenangannya sebagai pencetak gol ketiga setelah satu asis yang diberikan oleh Yogi. Upaya tuntas oleh Robi Emily untuk mencatatkan namanya sebagai pencetak gol ketiga. Sepasang gol sore hari ini diborong oleh nomor punggung 11 Robi Emily. 3-0 sementara unggul kesebelasan Cibar atas kesebelasan Kompas dari Indramayu. Satu tekanan kembali coba dilakukan, nampaknya di sana. Dia kembali anakan dari Kompas, coba membangun serangan, melebar pada Aji. Oh, berbahaya Aji, tanpa kawalan dari Aji. Coba dipotong kembali pergerakan dari Aji. Sementara Bayu, masih Bayu. Hani melebar tersebar di sana. Nampaknya nomor punggung 11 Robi Emily. Oh, Jojon luar biasa kali setel Desember yang dimiliki berbahaya ke belakang. Dan Hani berbahaya. Oh, Robi Emily luar biasa. Kembali di depan gawang, nampaknya dia mampu dimanfaatkan ataupun tidak mampu dikonversikan menjadi sebuah gol. Setelah tekanan kembali bertubi-tubi nampaknya dari kesebelasan Cibar Cirebon Barat. Satu tendangan keras dan masih berada persis di atas mistar gawang dari kesebelasan Kompas. Satu tekanan kembali, nampaknya di sana ada nomor punggung 7 ataukah di sana ada Robi. Melebar kembali, sodorkan pada Robi. Masih Robi, Kompas Emerald. Ada Gray, masih Gray. Dorong jauh ke sektor belakang. Kali ini ada Jebeng. Kita nantikan Aji di sana. Masih Aji. Arah bola pada Panji. Aji. Coba dihentikan kembali. Sementara satu tekanan coba dibangun melalui nomor punggung 10 ataupun 11 di sana ada Robi Emily yang sudah mencatatkan 2 gol ke gawang dari kesebelasan Kompas. Satu tekanan kembali dari sisi sebelah kanan. Sementara masih kita nantikan kemanakah arah bola. Yang jelas kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan ataukah tendangan bebas bagi kesebelasan Cibar. Satu heading bola kali ini. Di sana ada Yuri El Capitano yang nampaknya sudah berekspos oleh reporter Yuri. Satu tekanan kembali dari sektor sebelah kiri. Coba berbahaya kali ini. Satu pergerakan dari Panji. Hadi gagal kembali Hadi. Sementara kembali bola sepenuhnya dikuasai nomor punggung 2 Jebeng. Melebar kembali pada Panji memaksa kali ini Panji. Satu tekanan yang coba dilakukan. Pergantian pemain dari kesebelasan Kompas. Denny nomor punggung 26. Kedua dan masuk Dayat nomor punggung 9. Pergantian pemain dari Cibar.
keluar Hadi dan masuk Rio nomor punggung 2 Hadi. Nomor punggung 17 keluar dan masuk Rio nomor punggung 2 Rio, pemain yang memiliki talenta bertahan. Akankah sudah cukup puas dengan 3 gol memasukkan Rio dan menarik keluar Hadi gelandang mengangkut Banyu tentunya yang harus diistirahatkan guna bermain di fase 8 besar seandainya memenangkan pertandingan di sore hari ini. Sampaikan pertama kali ini atau kelas 9 pertama dari Rio Aldi. Baik sekali kali ini Robi Emily kembali pada Hani. Hani berbahaya kali satu umpan silang yang coba dilakukan oleh Hani, tertuju kembali pada Yogi yang sudah berdiri cukup bebas nampaknya. Satu tekanan dari kaki Hani. Fadil Jujun, masih Jujun kembali pada Boas, angkat kembali Boas, tertuju nampaknya di sana nomor punggung 14 ada Mulyana Kids, pemain yang baru masuk di pertengahan babak kedua. Satu tekanan kembali coba dihentikan, sementara di sana nampaknya apakah yang terjadi? Masih kita nantikan satu layanan yang jelas, masih kita nantikan apakah yang terjadi di sana dan keputusan apakah yang bakal diberikan oleh wasit. Masih kita tunggu. Oh, hanya kartu kuning. Beruntung tentunya tidak kartu merah keluar dari satu tengah di lapangan setelah satu layanan ataupun hooks. Ya, kartu kuning dua-duanya cukup adil tentunya. Yang jelas cukup berbahaya pergerakan dari pemain Bayu di sana. Nampaknya Bayu yang kali ini mendapatkan, masih kita nantikan satu tendangan bebas tentunya bagi kesebelasan Kompas. Yes, kembali tentunya perlu kami informasikan kembali untuk jadwal pertandingan besok sore merupakan partai terakhir guna memperebutkan satu jatah tiket menuju fase 8 besar antara kesebelasan Gander Tegal Gubuk versus Cirebon United dari Cirebon Kota. Cirebon United besok sore akan menghadapi kesebelasan Gander. Sementara kembali Aldi di sana. Satu tendangan keras masih membentar tentunya ada Yogi di sana. Datang kembali Robi Emily. Gagal Robi Emily. Masih banyak anak ada Mulyana Kids. Angkat kembali. Sementara bola sepenuhnya di sana ada Boy Panji. Terlalu kejam dari umpan antar benua tentunya Panji. Terlalu memaksa, jelas Kapri tidak berdaya dengan satu umpan yang begitu menusuk ke arah penyelawal dari Bayu Ali. Rio kemana ke arah bola dari Rio? Masih kita nantikan Aldi. Rio masih Rio. Kali ini Fadil. Fadil cukup tenang sekali Fadil. Sodorkan kali Fadil, tertuju Yogi. Satu perebutan bola nampaknya sepenuhnya dikuasai anak-anak dari Cirebon Barat. Kembali pada Fadil. Hani Fadil luar biasa kali Fadil. Aldi Fadil kembali pada Hani. Masih kita nantikan Hani. Yogi gagal, sementara Yogi satu tekanan balik kali ini begitu cepat nampaknya dari anak berbagai dan nampaknya sudah berdiri pada posisi offside. Panji kembali satu persiapan dari kesebelasan Cipar. Nampaknya ada Hasan dipersiapkan. Dan siapakah yang bakal ditarik keluar? Pergantian pemain. Oh, lanjut. Ya, kembali nampaknya pertandingan dilanjutkan. Satu persiapan dari Cipar. Rio, baik sekali Rio. Coba mengkelabui salah seorang pemain dari Kompas. Aldi, jauh ke sektor tengah Aldi. Nampak ada Mulyana Kids. Ada Robi, Ameli, Boas.
Masih Boas, lama-lama Boas nampaknya Robi Emily. Boas kembali. Baik sekali Boas. Berputar 85 derajat nampaknya Boas. Sodorkan kembali pada Jujun. Masih Jujun, tarik jauh ke sektor depan. Di sana ada Fadil. Jujun melebar kembali pada siapakah di sana. Yang jelas masih bermain di area pertahanan sendiri. Anak-anak dari Cibar. Jujun, Fadil melebar kembali pada Rio. Masih Rio. Datang kembali Hani. Fadil. Masih Hani. Kemanakah arah bola dari Hani? Tidak jelas nampaknya Hani. Sementara ada Gray. Satu tekanan. Mampu diintersep kembali. Oh, ada Mulyana. Lagi-lagi satu tekanan. Coba dihentikan. Kompas melebar kembali pada Mulyana. Sementara bola sepenuhnya dikuasai anak-anak dari Kompas. Ke Panji. Gagal kembali Panji. Robi Gray. Lebar kembali ada Fadel. Robi Ameli. Masih Robi Ameli. Fadel Hani. Fadel bermain-main tentunya dengan berbahaya kali ini. Robi pergantian pemain dari Cibar. Bayu nomor punggung 19 keluar dan masuk Asan nomor punggung 13. Dengar Pendri. Dengar. Bayu ya masuk nomor punggung 13 Asan. Bayu sudah keluar dari belakang barunya gawang. Kesebelasan Kompas yang sampai saat ini masih tertinggal 3-0 atas kesebelasan Cibar. 2 gol dilesakan oleh Robi Ameli, sementara 1 gol dilesakan oleh sang striker. Satu tendangan tadi berbahaya. Pemain yang nampaknya kembali mampu diintersep. Pemain yang begitu cepat tampaknya Asan. Baru masuk beberapa detik yang lalu langsung memberikan tekanan oleh pertahanan dari Kompas. Sementara kembali satu persiapan yang coba dilakukan oleh kesebelasan Kompas. Andri nomor punggung 7 dipersiapkan. Dan siapakah pemain yang bakal ditarik keluar? Bayu Ali. Sodorkan kembali pada Aldi. Pergantian pemain dari kesebelasan Kompas. Panji nomor punggung 36 keluar dan masuk Andri nomor punggung 7. Ya, nampaknya kembali pemain masuk kali ini, pemain depan Andri, darah segar tentunya guna merespon punya gol ketiga dari Robi Ameli. Satu tekanan kembali, ada Fadil di sana nomor punggung 9, ada Dayat, pemain yang baru masuk tentunya di pertengahan. Babak kedua Honi Aldi. Kemanakah arah Aldi? Hasan. Luar biasa dari Asan, Haji Sarjan Junior yang kembali mampu menentukan pergerakan dari Asan. Sementara ada Rizal, pemain muda terbaik di Liga Nagasari tentunya kali dipersiapkan. Siapakah pemain yang bakal ditarik keluar? Masih kita nantikan. Rio melebar kembali, Rio tertuju pada nomor 23 Aldi. Coba dihentikan. 1 duel kembali dimenangkan, ada Gray melebar kembali pada Andri. Dan bersamaan dengan itu pula berakhir sudah kick off.